Halo guys, oke jadi di video kali ini kita akan membahas tentang game-game horor dulu ya. Tapi di sini saya akan membahas game yang satu ini guys, game yang lagi viral di mana-mana, termasuk di Indonesia guys. Dan tepatnya ini game sempat viral ya juga di Korea, karena kan ada satu drakor yang sangat terinspirasi dari game ini. Nama gamenya adalah Squid Game. Game ini mengisahkan tentang kehidupan di Korea yang sangat miskin. Mereka itu ada yang tidak bisa membayar hutang, ada yang nggak punya duit mau buat makan. Pokoknya banyak itulah. Sehingga mereka nggak tahu harus bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Dan pada akhirnya mereka ditawarkan untuk ikut sebuah game yang viral ini guys, yaitu Squid Game. Awalnya sih gua kira gamenya itu tuh hanya game biasa ya, nggak ada jebakan-jebakan itulah. Tapi pas dicoba mereka malah terperangkap guys di game yang sangat memusnahkan ini guys. Lalu apakah cerita kelanjutannya? Yuk kita saksikan guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan lonceng ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Game ini mengisahkan game para zaman bocah-bocah dulu sebelum mengenal FF, Mobile Legends, dan PUBG. Jadi sebelum mengenal ketiga game tersebut, anak-anak dulu sering memainkan game cumi-cumi atau sama aja disebut dengan Squid Game. Di dalam game itu kita dibagikan dua tim. Tim satu sebagai penyerang dan satu lagi sebagai penjajah. Untuk tugas bagi penjajah, mereka hanya perlu menjaga tempat mereka jangan sampai ada yang masuk ke garis mereka. Sedangkan untuk tim penyerang, mereka harus menginjak lingkaran yang berbentuk kepala cumi-cumi, dan di saat itu film pun dimulai. Seorang pria besar bernama Gi-hun selalu saja bergantung sama ibunya yang sudah tua, meskipun dia sudah nikah sama istrinya dan sudah punya anak. Suatu hari, saat sedang makan, ibunya Gi-hun meminta si Gi-hun untuk membelikan ayam goreng spesial untuk cucunya dari ibu Gi-hun, karena anaknya Gi-hun sekarang lagi ulang tahun. Tapi baru saja ibunya Gi-hun meninggalkan Gi-hun beberapa menit yang lalu, si Gi-hun bukannya berangkat tapi malah mengambil ATM milik ibunya untuk melakukan adu pacuan kuda. Sepertinya itu merupakan hari keberuntungan bagi si Gi-hun, karena si Gi-hun itu sudah memenangkan adu pacuan si kuda itu dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won, atau ketika dirupiahkan sekitar 50 juta rupiah. Dengan wajah senangnya, si Gi-hun memberitahu anak dan istrinya bahwa ia akan membelikan ayam goreng yang spesial karena ayahnya sudah memiliki banyak sejumlah uang. Tapi hal sial pun terjadi ketika ia sedang asik menelpon. Tiba-tiba dia dikejar sama si direktur Rekenir itu, yang ujung-ujungnya dia tertabrak oleh seorang wanita. Karena udah lengah, si Gi-hun pun tertangkap sama si direktur dan Rekenir tersebut. Si direktur tersebut pengen mencelakai si Gi-hun, tapi si Gi-hun diberikan kesempatan untuk membayar utang tersebut selama 1 bulan. Jika tidak, maka si direktur tersebut akan mengambil ginjal serta matanya. Setelah mengajak anaknya makan malam, si Gi-hun tiba-tiba disamperin sama orang misterius yang mengajaknya untuk bermain sebuah permainan yang bernama takji, dengan imbalan jika ia menang akan mendapatkan 100 juta won. Tapi jika si Gi-hun kalah, maka dia harus membayar utang dengan nilai yang sama seperti hadiah itu. Karena tergiur dengan uang tersebut, ia langsung mengikuti tawaran dari si pria tersebut. Tapi sayangnya, si Gi-hun justru malah kalah di permainan yang pertama, sehingga si pria tersebut meminta utang dengan nilai yang sama.
Tapi karena Gihun gak punya uang, si pria itu meminta untuk dihukum dengan cara lain, yaitu menampar si Gihun ketika ia kalah berkali-kali. Hingga akhirnya si Gihun berhasil memenangkan beberapa ronde dan dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria itu mengatakan kalau dia mengetahui informasi dari utang-utang milik si Gihun. Jadi, ia memutuskan untuk mengundang si Gihun ke suatu acara permainan yang menghasilkan banyak uang. Saat tiba di rumah, si Gihun memberikan banyak sekali uang kepada ibunya. Dan si Gihun juga berkata kalau dia mendapatkan uang-uang ini bukan dari mencuri ataupun judi. Si ibunya Gihun memberitahu Gihun bahwa istri dan anaknya akan pergi ke Amerika karena suaminya baru mendapatkan pekerjaan. Karena si Gihun gak mau anaknya pergi ke Amerika, si Gihun menelpon pria misterius tadi. Dan seseorang datang menjemputnya. Tetapi saat Gihun mau masuk ke mobil, ia malah disemprot menggunakan asam merica. Sampai-sampai orang yang ada di dalam mobil itu pun semuanya pada tertidur. Setelah si Gihun bangun, si Gihun tidak sadar ada di mana dia dan mengapa ada banyak orang di sini. Dan ternyata mereka juga adalah seorang pemain yang menerima tawaran 500M won tersebut. Lalu mereka juga dipantau oleh seorang staf yang menggunakan jaket pink serta topeng yang sangat aneh. Dan ada satu orang lagi yang berjaket abu-abu dan menggunakan topeng abu-abu juga yang disebut dengan frontman. Di tempat itu, si Gihun menemukan ada seorang kakek-kakek yang bernama Ilnam. Jadi si kakek Ilnam itu mengatakan kalau hidupnya sudah tidak lama-lama lagi karena dia mengalami gangguan otak. Sehingga sebelum dia meninggal dunia, ia mau bersenang-senang dulu sebelum dia dikuburkan. Lalu si Gihun juga menemui seorang wanita yang bernama Kang Sebyok yang juga sebenarnya kita lihat tadi di bank ya. Di saat dia lagi dikejar-kejar sama si direktur. Si Gihun yang merasa kesal dengan Sebyok merasa tidak terima. Dan si Gihun meminta kembali semua uang yang udah dia curi. Aku retakkan ginjal kau. Lalu tiba-tiba para staf yang memantau mereka pun menghampiri mereka dan memberitahu kalau mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Kalau mereka semua bisa menyelesaikan semua lomba dalam 6 hari tersebut, maka mereka akan mendapatkan uang dengan nilai yang sangat besar. Lalu para staf juga berkata, setiap barang yang kalian bawa sudah disita oleh pihak kami dan akan dikembalikan jika kalian sudah memenangkan permainan tersebut selama 6 hari mendatang. Dan itu sajalah info yang diberikan oleh para staf. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam gamenya. Sebelum memulai game, semua peserta wajib mengisi formulir mendatangani setiap peserta dan memahami semua aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan selama permainan. Setelah semua peserta sudah mengisi formulir tersebut, mereka pun dibawa sama para staf melewati tangga yang sangat aneh dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah lapangan kosong. Setelah para pemain sudah berada di lapangan kosong, si frontman meminta langsung memulai permainan yang pertama, yaitu lampu merah lampu hijau, yang dimana di permainan ini setiap pemain boleh bergerak apabila robot besar itu mengatakan lampu hijau, maka setiap pemain boleh bergerak. Dan apabila ketika robot ini membilang lampu merah, maka semua pemain harus berhenti sekejap. Ketika permainan baru saja dimulai,
Seseorang tidak sengaja bergerak ketika si robot mengatakan lampu merah. Nah, seketika itu juga si player itu langsung terkena headshot dan tewas seketika. Semua pemain di sini pun sadar karena ketika mereka akan dieliminasi, mereka akan ditembak mati. Mereka yang ketakutan pun berusaha untuk kembali ke pintu itu. Anjing ngejar! Anjing ngejar! Ngejar anjingnya goblok! Anjing ngejar! Anjing ngejar! Ngejar anjingnya goblok! Anjing ngejar! Anjing ngejar! Ngejar anjingnya goblok! Tapi usaha mereka tidak berhasil. Mereka terus ditembak-tembakin sampai-sampai membuat mereka tewas tergeletak. Setelah kejadian itu, si player yang bernama Ilnam tetap saja memberanikan diri untuk maju meskipun si robot mengatakan lampu hijau. Dan mereka semua pun di sini juga sadar bahwa waktu mereka tidak banyak lagi, hanya tersisa 1 menit lagi. Lalu beberapa di antara mereka pun berhasil memenangkan game tersebut. Si Gi-hun yang sebentar lagi mau mencapai garis finish malah harus terpleset, dan untungnya ada seorang yang bernama Ali kelak membantunya. Dan pada akhirnya mereka berdua juga berhasil masuk ke garis finish, sedangkan yang lainnya kehabisan waktu dan terpaksa harus dieliminasi. Setelah permainan pertama selesai, para staf memberitahu kalau 220 orang telah meninggal dunia akibat ditembak kepala. Maka dari itu, jumlah pemain yang tersisa sekarang menjadi 201 orang yang masih hidup. Tapi para pemain justru hanya ingin kembali ke tempat asal mereka karena nggak mau ingin mati juga seperti pemain lainnya. Tetapi para staf nggak mau menerima permintaan mereka, dan para staf itu mengeluarkan senjata dari punggung mereka. Dan pada akhirnya si Sang-woo membuat keputusan kepada para staf bahwa kan pasal 3 mereka sudah berjanji bahwa setiap mayoritas pemain yang ingin pulang bisa dipulangkan. Akhirnya para staf di situ pun setuju. Tetapi sebelum mengadakan voting, mereka menunjukkan kepada para pemain bahwa jika kalian meninggalkan permainan ini, maka kalian tidak akan mendapatkan 500 M won sebanyak ini. Uang ini akan terus bertambah jika pemain terus meneruskan permainan ini sampai selesai. Pada akhirnya mereka semua melakukan voting, yang manakah yang ingin lanjut dan siapakah yang pengen pulang. Tapi di sini kebanyakan yang memilih ingin melanjutkan permainan, sehingga jumlah pemainnya makin banyak. Tapi hal sial pun terjadi karena si kakek menekan tombol silang karena akan mengingat umurnya yang sudah tua, sehingga dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Ya udah jelas dong, para pemain udah semakin marah karena kan uangnya menguras. Ya karena si kakek meminta untuk dikembalikan karena umurnya udah terlalu tua, para staf mulai menghentikan permainan dan mereka semua pun pulang ke tempat asalnya. Setelah itu, si Gi-hun melaporkan kejadian ini kepada polisi, tetapi pihak polisi tersebut menganggap kalau Gi-hun ini adalah orang gila. Karena polisi nggak percaya, si Gi-hun memberikan nomor yang ada di kartu itu, tetapi pas ditelepon ternyata dia malah terhubung ke orang lain dong. Ya udah jelas si polisi marah banget dan mengusir si Gi-hun tersebut. Setelah mereka semua udah keluar dari permainan gila tersebut, tampaknya kehidupan mereka itu jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Seperti Gi-hun yang harus membayar biaya rumah sakit karena ibunya masuk rumah sakit akibat penyakit diabetes akut. Si Sang-woo yang juga ingin membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada pihak bank supaya kios ibunya serta rumahnya tidak disita oleh pihak bank. Dan si Ali juga mempunyai utang karena dia tidak sengaja merusak jari bosnya, si Sebyok yang ingin mengeluarkan anak serta keluarganya dari Korea Utara. Sedangkan seorang preman bernama Dosus yang dikejar-kejar sama mafia
karena mempunyai utang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk ikut permainan gila itu lagi. Seorang detektif Junho pun berusaha mencari kakaknya yang sudah hilang beberapa hari. Setelah dia tiba di kosannya si kakaknya Junho, ternyata di kosan itu tidak ada seorang siapapun, dan dia juga menemukan ada sebuah kartu yang sama persis kayak tadi. Keesokan harinya, si Junho pergi ke kantor polisi dan menanyakan informasi mengenai kartu itu. Dan setelah ia menanyai informasi itu terhadap polisi, si Junho menanyakan juga kepada Gi-hun mengenai apa kartu ini, tapi si Gi-hun malah menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa tentang kartu itu. Lalu, mereka semua yang mulai mendapatkan kartu itu lagi harus menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, dan akhirnya mobil penjemput itu datang untuk menjemput mereka semua. Dan secara mengejutkan, ternyata si Sebyok telah berhasil menahan nafasnya sehingga dia tidak tertidur ketika ia dibius. Sementara itu, si polisi Junho pun penasaran kemana sih mobil yang akan membawa Gi-hun dan yang lainnya, hingga akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan. Di situ si Junho melihat banyak sekali mobil yang ingin masuk. Setelah merasa aman, si Junho pun diam-diam masuk ke kolong mobil di salah satu mobil tersebut dan mengikutinya. Ketika si staf lagi mengecek peserta-peserta yang hadir kembali, Junho yang mengajar di sana pun langsung membunuh sang staf tersebut dan menggunakan pakaiannya lalu membuang mayatnya ke daerah lautan. Di scene berikutnya, ketika para staf lagi mengambil barang-barang yang peserta bawa, secara tidak sadar pun Sebyok telah diam-diam menyimpan pisau lipat miliknya. Ternyata, sisa pemain yang tadinya 201 orang yang pulang, sekarang 187 pemain telah hadir kembali karena di kehidupan di dunia nyata itu jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan. Di sana beberapa orang memulai membentuk aliansi dengan pemain lainnya agar mereka semua bisa menyelesaikan setiap permainan, termasuk Gi-hun, Sang-woo, Il-nam dan juga Ali. Saat semua pemain sudah tertidur, pemain nomor 70 dan Sebyok meminta para staf yang sedang berjaga untuk mengantarkannya ke toilet. Lalu, di saat di toilet, ternyata si Sebyok ingin mengecek apakah permainan selanjutnya dan ia menyuruh nomor 70 untuk berjaga-jaga supaya para staf itu tidak dicurigai. Ternyata, setelah dilihat-lihat, si Sebyok menemukan beberapa staf yang sedang memasak gula di bawah sana. Namun, karena mereka terlalu lama, mereka pun akhirnya disamperin sama seorang staf. Tetapi beruntungnya si Sebyok telah berhasil kembali ke kamar mandi. Keesokan harinya, mereka semua yang sudah makan pagi pun langsung dibawa ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Sebelum memulai game, mereka semua yang sudah hadir di tempat itu harus memilih salah satu simbol yang akan dipilih untuk bermain. Ternyata, si Sang-woo tahu kalau permainan yang kedua ini adalah dalgona permen. Karena waktu kecil, dulu mereka sering memainkan game itu juga. Mereka pun disuruh untuk memilih simbol masing-masing. Si Sang-woo memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Gi-hun memilih payung, sedangkan Il-nam memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah memilih simbolnya, mereka disuruh mengambil barang yang diberikan sama si staf, dan barang yang diberikan itu adalah gulali dengan simbol yang sama seperti simbol yang mereka pilih. Ternyata, tugas mereka adalah mengukir gulali tersebut hingga membentuk seperti simbol yang mereka pilih. Tetapi, jika mereka merusak salah satu bagian dari simbol itu, mereka langsung dianggap eliminasi. Celakanya, ada satu pemain yang tidak sengaja merusak simbol tersebut dan para staf itu langsung menembak kepalanya hingga dia tewas seketika. Singkat cerita, beberapa di antara mereka pun ada yang berhasil lolos, termasuk Gi-hun, Sang-woo, Sebyok, Il-nam dan juga Ali.
Ketika salah satu staf ingin menembak pemain yang gagal, si pemain itu langsung men-smackdown si staf tersebut lalu mengambil senjatanya. Lalu staf itu pun menunjukkan identitas aslinya dan ternyata adalah seorang yang biasa. Udah salah tingkah, lalu dia menembak kepalanya sendiri dan dia tewas. Sedangkan mereka yang tidak berhasil pun langsung ditembak habis-habisan oleh para staf hingga mereka pun tewas tidak berdaya. Si frontman juga membunuh salah satu staf yang mengeluarkan identitas aslinya karena sesuai peraturan siapapun staf yang mengeluarkan identitas aslinya harus tewas bersama pemainnya lainnya. Si John-Woo yang masih menyamar menjadi seorang staf pun langsung mengambil topeng milik persegi agar bisa mengatur topeng lingkaran dan topeng segitiga, dan filmnya pun masih bersambung. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan kisah nyata dan teori yang ada di dalam game Squid Game berdasarkan drama Koreanya. Mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut di video selanjutnya guys. Kalau kalian mempunyai pendapat lain atau meminta konten yang selanjutnya, silakan kalian komentar saja di bawah ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Randy Maulana. Baiklah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye-bye.